Baik, selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya, karena tadi sudah dibuka doa oleh Pak Handoyo, jadi saya tidak akan mengajak kita berdoa lagi. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan firman yang terbaik untuk kita nikmati bersama-sama di siang hari ini. Tetapi izinkan saya, saudara, memberikan sedikit catatan tambahan atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi di dalam kesaksiannya, ya, karena tadi Pak Budi waktu kesaksian juga langsung menodong kami para hamba Tuhan gitu ya. Nanti tolong ditambahkan begitu ya. Ya, jadi izinkan saya menambahkan sedikit saja ya. Jadi tadi ada satu ayat yang dibacakan oleh Pak Budi ya di dalam kesaksiannya itu dari Matius pasal 6 ayat 21 yang mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudara pernah nggak kepikir kenapa kalimatnya nggak kebalik? Kenapa kalimatnya tidak berbunyi di mana hatimu berada, di situ hartamu? Pernah nggak kepikir? Kenapa Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kita sama-sama percaya dan yakin bahwa tentu Tuhan Yesus tidak mengucapkan kalimat ini sembarangan ya. Pasti ada maksud, pasti ada pesan. Kenapa bukan dimulai dengan hati dulu, tetapi harta dulu gitu ya. Nah saudara-saudara, bagi saya ini aplikasinya sangat penting sekali, khususnya di dalam hal memberi. Giving. Generosity. Bukankah kalau kita mau jujur, seringkali kita sebagai orang percaya, kita itu mau memberi, kita itu ingin memberikan uang kita, persembahan kita, itu tergantung hati kita dulu, betul nggak? Makanya ada ucapan, aduh saya nggak tergerak nih hatinya, jadi sorry ya kalau yang untuk ini saya skip. Kalau untuk yang ini saya nggak bisa memberi, karena saya merasa nggak ada gerakan di hati saya gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari perkataan Yesus ini kebalik. Kita nunggu hati dulu baru kita memberi, betul nggak? Kan sering begitu kan? Padahal Yesus bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati dulu atau kita kasih dulu? Harusnya kasih dulu. Harusnya saudara kasih dulu, disitulah dengan memberi, saudara melatih supaya hatimu juga untuk hal itu. Betul nggak? Ngerti logika berpikirnya? Ya. Kalau saudara merasa masih belum punya hati untuk mendukung pekerjaan misi, misalnya ya. Pekerjaan misi nih, saudara masih belum banyak tahu, saudara nggak ngerti, ya. Itu sebabnya saudara nggak terlalu tergerak untuk mendukung pekerjaan misi dengan uang saudara, misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Saudara jangan tunggu hati tergerak dulu. Kalau saudara betul-betul mau belajar, punya hati untuk pekerjaan misi, taruh uangmu di situ dulu. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Make sense? Saudara akan belajar mengasihi pekerjaan misi Tuhan. Saudara belajar put your heart to that work. Dengan apa? Dengan memberi dulu. Dengan memberi dulu. Ya, jadi saudara-saudara, saya melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini revolusioner sekali. Mengubah cara pandang dan paradigma kita yang selama ini kita pikir kalau kita ingin memberi, tunggu tergerak dulu hatinya. Iya kan? Padahal Tuhan Yesus bilang, no, nggak usah tunggu hati. Kasih dulu hartamu. Taruh dulu hartamu di mana itu. Ya, nanti pelan-pelan hatimu akan mengikuti. Karena di mana hartamu berada, hatimu berada. Kalau engkau ingin punya hati kepada orang-orang yang terlantar, kepada anak yatim piatu, jangan tunggu tergerak dulu. Mulai kasih uangmu dulu, dukung mereka. Panti asuhan, ya, dan sebagainya. Maka saudara akan melatih hatimu untuk belajar mengasihi mereka. Because what? Di mana hartamu, your treasure, your heart will be there. Wow. Oke, saudara-saudara, itu catatannya. Jadi saya sudah jalankan amanah buat Pak Budi tadi ya. Pak Budi mana Pak Budi? Iya ya, saya sudah jalankan amanah karena saya tadi ditodong gitu ya. Nanti tolong ditambahkan catatannya begitu. Oke. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bulan ini ya kita sama-sama akan terus belajar tentang integritas atau integrity ya, integritas. Saya yakin minggu yang lalu Pastor Wigan sudah menyampaikan dengan sangat baik ya pendahuluan ya tentang apa itu makhluk yang disebut integritas. Kita mungkin sering mendengar istilah integritas, tetapi sungguhkah kita menangkap esensinya, apalagi menghidupinya.
Nah, hari ini saya akan mengaitkan dengan penyembahan. Ya, dengan penyembahan itu sebabnya judul dari khotbah yang diberikan kepada saya oleh pihak gereja itu adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apa judulnya? Semuanya, 3, 2, 1. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan mengajak saudara menjawab pertanyaan ini. Kira-kira kalau saudara melihat, ini sudah on belum ya? Udah ya. Kalau saudara melihat, boleh tolong diklik? Ya, seharusnya udah on ini. Kalau saudara melihat daftar kegiatan atau aktivitas ini, saudara-saudara, mana yang penyembahan menurut saudara? Jawab spontan aja, nggak usah mikir susah-susah. Wow, ya. Saya simpan dulu jawaban yang ini, ya. Tapi kalau saudara spontan menjawab di kepala saudara, ya, saudara cenderung akan menjawab apa? Coba kita lihat dulu ya, kegiatannya apa saja ini? Memuji Allah, baca Alkitab, berdoa syafaat, dengar khotbah, berbahasa roh. Kalau yang kanan apa? Berdagang, ya kayak Pak Budi, berolahraga, ya nonton film. Ya, saya suka banget nonton film, itu salah satu hobi saya. Mencuci piring, ya. Seks. Mana yang penyembahan? Kalau kita mau jujur, secara instinktif, ya, tanpa pikir yang panjang-panjang, yang rumit-rumit, secara instinktif, kita akan sama-sama mengatakan bahwa, oh, yang di sebelah kiri itu yang penyembahan, yang sebelah kanan bukan penyembahan. Betul apa betul? Jujur. Betul nggak? Secara instinktif. Iya kan? Karena di kepala kita ada satu konsep bahwa yang namanya penyembahan itu, ya segala sesuatu yang kita lakukan di gereja. Khususnya pada hari Minggu. Khususnya di dalam ibadah atau kebaktian. Kita segera bisa menyebut itu adalah worship. Whatever we do, ya, on Sunday, di gereja, apapun itu, ya seperti yang dituliskan di sebelah kanan itu, sebelah kiri itu, ini worship. Tapi kalau yang sebelah kanan, gimana ya itu jadi worship ya? Ya, kita berpikir keras. Bagaimana bisa berdagang itu worship? Oh, saya tahu. Yaitu ketika saya jaga toko, saya setel lagu rohani terus. Apa betul begitu? Berolahraga, oh bisa olahraga jadi worship. Kalau kita pakai kaos olahraganya ayat Alkitab. Apa itu caranya saudara? Ya. Nah, di dalam renungan kita siang hari ini kita akan sama-sama coba melihat bahwa sebetulnya everything we do, sekali lagi saya garis bawahi, everything can be worship to God. Bahkan must be worship to God. Dalam segala hal yang kita lakukan, bukan hanya dapat, tapi harus menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Nah saudara, sekali lagi mari kita mulai dengan our problem. Ya. Penyembahan, masalah kita adalah seringkali kita mempersempit penyembahan pada ibadah gereja. Pada aktivitas-aktivitas yang berlangsung di gereja. Atau paling jauh, ya, masih sebatas hal-hal yang berkaitan atau bernuansa Kristen secara eksplisit. Nah saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita punya paradigma seperti ini, kita punya mentalitas seperti ini, this is a problem. Jadi saya sengaja saudara di awal khotbah ini saya ingin mengatakan this is a problem, a serious problem. Ya, supaya apa? Supaya saudara mulai diguncang dari zona nyaman saudara. Kalau selama ini saudara berpikir seperti ini, that's wrong, itu salah. Oke? Nah saudara, masalah ini sebetulnya berakar dari masalah yang lebih besar. Yaitu banyak orang Kristen hidup di dalam yang disebut dengan dua dunia yang terpisah. Seringkali di kepala banyak orang Kristen, mereka membagi hidup ini dalam dua kotak. Katakanlah kotak yang pertama adalah kotak rohani, kotak yang kedua adalah kotak duniawi.
Itulah yang disebut dengan kekristenan dikotomis. Ya, itu typo ya, harusnya kekristenan dikotomis. Dikotomis artinya terbagi menjadi dua, dikotomi. Saudara, kalau kita mau jujur, banyak dari kita seperti ini. Kita menjadi orang Kristen yang dikotomis. Di kepala kita itu, saudara, di benak kita itu semacam ada asumsi, anggapan yang kita pegang, yang kita jalani, bahwa hidup kita itu terbagi menjadi dua bagian besar. Di dalam kotak rohani, ada apa aja di dalamnya itu? Hah? Ikut kebaktian, ikut komsel, ya, baca buku rohani, nyanyi lagu Frankie Sihombing, pakai pakai kalung salib. Nah itu apa tuh? Ya, pokoknya semua itu, ya. Pokoknya yang ada hubungannya sama kekristenan secara eksplisit, kita masukin ke kotak yang bernama kotak rohani. Betul apa betul? Gitu ya. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang saya yakin jauh lebih banyak lagi, ya, kita masukin dalam kotak duniawi. You mention, banyak. Berdagang, studi, apalagi? Ngasuh anak, bermedsos, apalagi? Nonton, ya kan? Pacaran, apalagi, saudara? Tidur, makan, minum, traveling, berlibur, banyak sekali. Ya. Nah, semua aktivitas itu kita masukkan dalam kotak yang namanya duniawi. Nah, celakanya saudara-saudara, bukan hanya kita memisahkan kehidupan kita dalam dua kotak tersebut, celakanya adalah, dengar baik-baik, seringkali kita menerapkan aturan yang berbeda di dalam dua area itu. Di dalam area rohani, kalau kita masuk ke area itu, langsung kita berubah malaikat tanpa sayap. Baik banget jadi orang gitu di situ. Ya. Sedangkan kalau kita masuk di dalam kotak yang duniawi, kita langsung menjadi iblis tanpa tanduk. Beda. Ya. Itu yang saya sebut dengan kekristenan amfibi. Saudara, dulu kita waktu SD SMP kita belajar ya, makhluk amfibi itu apa? Makhluk apa? Makhluk yang bisa hidup di dua alam sekaligus. Ya, contoh paling jelas itu katak. Makhluk amfibi. Katak bisa hidup di dalam air dalam waktu yang cukup lama, dia bisa juga hidup di daratan. Ya. Dia bisa itu. Dua habitat berbeda. Aturan main yang berbeda. Ya. Nah, saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen itu seperti makhluk amfibi. Kalau datang ke gereja, wah, kita begitu kelihatan kudus. Kita begitu kelihatan baik. Ya. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita kembali ke dunia kerja, kita jadi businessman. Ya. Kita menghalalkan segala cara. Kita melakukan hal-hal yang begitu buruk. Dan kita merasa nyaman. Nah, ini bahayanya. Seperti katak, nyaman di darat, nyaman di air. Saudara, hati-hati, kalau kita seperti ini, kita sedang menjadi orang Kristen dikotomis. Kita sedang menjadi orang Kristen yang amfibi. Dan mentalitas ini, saudara, sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau saudara menghidupi mentalitas ini, saudara sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di dalam kehidupanku di luar gereja. Atau kalaupun ada, Tuhan tidak peduli. Itu sebabnya aku bebas melakukan segala sesuatu. Saudara sedang memiliki persepsi tentang Tuhan yang menyeleweng, yang salah. Saudara memasukkan Tuhan di dalam peti, kemudian saudara gembok gitu. Dari hari Senin sampai Sabtu, saudara nggak peduli dengan Tuhan. Saudara bisa melakukan segala sesuatu yang saudara inginkan. Saudara tabrak ini, tabrak itu. Aturan saudara mainkan, bahkan saudara ubah dan segala macam itu. Saudara menjadi orang yang tidak punya etika dan segala macam itu. Kenapa? Karena saudara taruh Tuhan dalam peti, saudara gembok dari Senin sampai Sabtu. Saudara bisa jadi orang Kristen secara KTP. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, you are practical atheist. Saudara seorang ateis praktis. Karena hidupmu tidak sungguh-sungguh di dalam kesadaran bahwa Tuhan ada. Saudara tidak takut akan Tuhan di dalam hari Senin sampai Sabtu.
takut kepada Tuhan hanya hari Minggu. Mengakui Tuhan hanya hari Minggu. No, you cannot do that. Coba saudara bilang kiri, bilang kanan. Kamu nggak boleh begitu. Coba bilang kiri kanan saudara. Ya. Coba bilang lagi kiri kanan. Jangan jadi orang Kristen dikotomis. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya mengajak kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ada 2 ayat yang saya akan ajak saudara lihat dari Kolose pasal 3 ayat 23 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya yakin 2 ayat ini saudara pernah membacanya kalau saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen. Ya, coba saya ajak yang pria terlebih dahulu membaca bersama dengan saya Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca dengan perlahan dan penuh penghayatan. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya persilahkan yang wanita. 3, 2, 1. Oh, sorry. Baca yang di bawahnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Yuk kita ulangi, langsung baca aja teksnya. 3, 2, 1. Jika engkau makan, saudara, 2 ayat ini memberi pesan yang sama sebetulnya, sekalipun pembahasannya berbeda. Kalau saudara perhatikan di dalam 2 ayat ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, kamu bisa melakukannya untuk kemuliaan Allah, untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan. Yang dijabarkan oleh 1 Korintus, contohnya ketika engkau makan, ketika engkau minum, dan melakukan segala sesuatu yang lain. You can glorify God. Engkau bisa memuliakan Tuhan. Saudara, maka dengan segera kalau kita membaca 2 ayat ini dengan betul-betul, dengan seksama saudara, maka ini mematahkan kekristenan dikotomis. Karena ternyata apapun yang kita lakukan can be worship. Amin. Amin. Ayat ini tidak mengatakan saat kamu baca Alkitab, saat kamu dengar khotbah, gitu kan? Enggak ya. Tapi ayat ini mengatakan apa? When you eat, when you drink, and everything else, you can glorify God. Apapun. Kalau judulnya apapun berarti ada pengecualian enggak? Halo? Kalau judulnya apapun berarti ada pengecualian enggak? Enggak ada. Kalau judulnya segala sesuatu berarti ada yang nggak masuk nggak? Hah? Nggak ada. Semua aktivitas kita, ya, bisa memuliakan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oh iya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita mulai melihat sebuah prinsip yang penting, ya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari seri khotbah tentang integritas. Dan saudara akan mulai melihat kaitannya dengan integritas. Ya. Seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Allah. Karena penyembahan itu bukan hanya perilaku atau kegiatan tertentu. Tetapi penyembahan itu, intisari dari penyembahan adalah keterarahan hati kita kepada Tuhan. Kita sepenuh-penuhnya mengarahkan diri kita kepada Tuhan di dalam cinta. That is worship. Itulah penyembahan. Penyembahan pertama-tama bukan soal apa yang kau lakukan, tetapi apa yang ada di dalam sini. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu sebabnya ada lagu populer yang berkata apa? I'm coming back to the act of worship? Enggak ya. Apa teksnya? I'm coming back to the heart of worship. Karena udah terlalu sering dan terlalu mudah, kita hanya puas pada perilaku. Kita lupa untuk memeriksa diri hati kita ini.
Seringkali kita kalau udah angkat tangan, kita udah keluarin suara, nyanyi lagu rohani, kita udah datang ke gereja, kita udah duduk tenang dengar khotbah. That's it, I'm worshiping God. Pertanyaannya, apakah sungguh hati kita terarah pada Tuhan? Itu lebih penting. Betul apa betul? Jadi sekali lagi saudara-saudara, ini penting sekali. Ya, penyembahan itu jantung dari penyembahan, jiwa dari penyembahan, intisari dari penyembahan itu adalah keterarahan hati kita kepada Tuhan. Apa sih yang dimaksud keterarahan kepada Tuhan? Nih, saya kasih beberapa penjelasan yang lebih konkret. Satu, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu ada, Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Itu dulu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa Tuhan hanya hadir di gereja. Ya, bahwa Tuhan hanya hadir dalam kebaktian. Lagi-lagi salah tuh. Mulai hari ini tanamkan Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun dalam hidup kita. Amin. Itu dulu deh, mulai dari kesadaran itu dulu. Ya, Tuhan hadir nggak di tokomu? Hadir. Tuhan hadir nggak di kelasmu kalau engkau kuliah atau engkau sedang belajar? Ada nggak? Hadir. Tuhan hadir nggak di ruang makanmu, di rumahmu, di ruang tidurmu? Hadir. Dan kehadirannya sama besar seperti dia hadir di dalam gereja. Amin. Saudara mesti sadar dulu itu. Ya, Tuhan yang sayang saya itu hadir, hidup di dalam hidup saya. Itu yang dimaksud dengan keterarahan, kesadaran bahwa Tuhan ada. Kemudian saudara, keterarahan itu bicara tentang bagaimana kita terus belajar mengingat, memikirkan, mengaitkan hidup ini dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu artinya keterarahan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Apa itu keterarahan kepada Tuhan? Yaitu kita belajar mengingat, memikirkan, dan mengaitkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara kayak orang pacaran. Saudara masih ingat gak waktu pacaran? Waktu pacaran gitu ya, kita selalu ingat pacar kita, betul gak ya? Kita lagi ngapain, ingat sama pacar kita. Kita lagi makan makanan enak, kita langsung ingat, aduh pengen suatu hari ngajak dia, ini enak banget. Pasti si sayang suka nih makanan ini, gitu ya. Si Yayang gitu ya. Pokoknya kalau kita mengalami apa, kita melakukan apa gitu ya, kita pengen dia juga ngalamin itu. Jadi kita selalu teringat dia tuh. Kita selalu ngaitin ke dia tuh. Nah saudara, keterarahan kepada Tuhan juga seperti itu. Di dalam apapun yang kau lakukan, saudara berpikir, saudara mengaitkan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Keterarahan kepada Tuhan juga bicara tentang keterbukaan kita pada setiap sentuhan dan ungkapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik ya, Tuhan itu bicara nggak hanya lewat khotbah. Tuhan bicara lewat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saudara, ada satu kutipan dalam bahasa Inggris yang sangat bagus sekali berkata begini. God is the best communicator in the world, but we are the worst listener. Tuhan adalah komunikator terbaik di seluruh dunia, tapi kita sayangnya adalah pendengar terburuk. Saudara, seringkali Tuhan ingin bicara kepada kita di dalam hal-hal yang kita temui di keseharian kita. Tapi seringkali kita tutup kepala, tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Kita melewatkan apa yang Tuhan sedang mau bicara sama kita. Tuhan bisa bicara lewat istrimu, lewat suamimu, lewat anakmu, lewat temanmu, lewat peristiwa-peristiwa kecil, lewat apapun yang kau saksikan, apapun yang kau alami. Tuhan bisa menyampaikan sesuatu kalau engkau membuka hatimu kepadanya. Nah saudara, ini yang dimaksud dengan keterarahan kepada Tuhan. Dan kita lakukan ini karena kita mencintai Tuhan. Itu sebabnya kalimat ini saya tutup dengan kata dalam cinta. Bukan karena kita takut, bukan karena kewajiban agamawi, tetapi because we love God. Amin.
Oh iya. Nah saudara, sekarang saya masuk di dalam bagian kedua, bagian yang terakhir. Setelah kita meletakkan fondasinya, ya. Now we realize, sekarang kita sadar bahwa penyembahan itu 24 jam setiap hari. Amin. Ya. 24 jam setiap hari. Setiap waktu. Apapun yang kita lakukan, itu adalah penyembahan. Kalau kita melakukan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Itu adalah penyembahan. Seluruh hidup kita. Ya. Nah sekarang saya akan masuk di dalam pertanyaan yang praktis. Bagaimana menjadikan apapun yang kita lakukan sebagai penyembahan? How? Bagaimana? Bagaimana menjadikan tidur kita menjadi penyembahan? Bagaimana menjadikan bermedsos kita jadi penyembahan? Bagaimana kita menjadikan dating kita menjadi penyembahan? Bagaimana kita menjadikan bisnis kita menjadi penyembahan? Ini pertanyaan penting. Betul ya? Saudara mau tahu? Mau tahu? Yang mau tahu coba lambaikan tangan, kalau enggak saya turun. Nah saudara-saudara, mari kita lihat ada 5 hal yang saya ingin sampaikan secara cepat. Yang pertama saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, jadi kita sehati Pak Budi. Ya, saya yakin ini ditaruh Tuhan di hati Pak Budi dan di hati saya, itu sebabnya kita sama nih ya. Yang pertama saudara-saudara, ketika kita menikmati dan mensyukuri berkat Allah. Sekali lagi, jangan lupa pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kapan atau bagaimana sesuatu yang kita lakukan itu menjadi penyembahan? Oke, itu pertanyaannya. Ya, jangan lupa. Maka jawaban yang pertama adalah ketika kita mensyukuri dan menikmati berkat Allah. Saudara, Allah itu mau loh kita menikmati segala sesuatu yang baik dalam hidup ini. Amin. Oh iya. Karena segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Itu yang dikatakan oleh surat Yakobus. Dan bukankah Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk menikmati segala sesuatu? Tuhan yang memberikan kita panca indera, mata yang bisa melihat pemandangannya indah. Telinga yang bisa mendengar alunan melodi yang cantik. Lidah yang bisa membuat kita begitu menikmati makanan yang lezat. Kulit yang bisa ketika tersentuh oleh shower air yang hangat itu membuat kita fresh, relax. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi hal-hal baik dalam hidup kita, tapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk menikmati hal-hal baik. Amin. Amin. And you know what? Saudara tahu nggak? Menikmati hidup itu diperintahkan Tuhan loh. Iya. Oh iya saudara. Nih saya kasih saudara ayatnya, Pengkhotbah 5, ayat 17-18. Dengar baik-baik ya, saya baca. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala sesuatu yang dilakukan dengan jerih payahnya di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Atau kalau dalam terjemahan lain, itulah tugasnya. Jadi kita punya tugas dari Tuhan menikmati hidup yang Tuhan sudah kasih. Itu cara menghargai berkat Tuhan. Kita nikmati. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. So don't feel bad if you enjoy something. Nah, saya tambahkan satu. Ketika kita menikmati, jangan lupa kita tutup dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, bukankah 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan apa? Ucaplah syukur dalam segala hal. Dalam satu hari ada 86.400 detik. Coba kalau kita audit hidup kita dalam satu hari, berapa detik yang saudara pakai untuk bersyukur? Ayo jujur. Ada sebuah buku saudara-saudara, A Complaint-Free World, dikarang oleh Will Bowen. Dia mengatakan begini, manusia rata-rata itu mengeluh 10-15 kali sehari. Udah kayak minum obat aja ya. 10-15 kali mengeluh. Sekali mengeluh kurang lebih 15-30 detik. Jadi hitung sendiri berapa detik sehari. Orang rata-rata mengeluh.
Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau saudara bandingkan dengan mengucap syukur, lebih banyak mana? Coba tanya kiri, kanan, depan, belakang. Lu lebih banyak mengeluh atau bersyukur? Coba tanya, saudara. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan masukan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memberi kritik atau evaluasi. Tentu boleh, ada tempatnya, setuju? Tetapi jangan jadi orang Kristen yang terlalu mudah, hal-hal kecil saja saudara bikin mulai ngeluh sana, mulai komplain dan segala macam. Ada judul bukunya tuh ya, Don't Sweat on Small Things. Seringkali orang Kristen tuh ya hal kecil aja dikeluhkan. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang toksik. Saudara, dengan bersyukur, dengan menikmati, maka kita menjadikan hal itu sebagai penyembahan. Saya kasih contoh konkret. Misalnya adalah seks. Saudara percaya seks itu datang dari Tuhan? Halo, seks datang dari Tuhan? Iya. Yang ciptain alat kelamin kita itu Tuhan. Ya, Tuhan desain begitu rupa. Wow, keren banget. Jangan dibayangin ya. Kok bisa gitu ya pria, wanita, bisa begitu gitu. Tuhan yang desain. Dan Tuhan mau kita enjoy seks. Tentu dalam koridor pernikahan. Dan ketika kita menikmati itu bersama suami dan istri, jangan lupa mengucap syukur. Ya. Jangan kayak film-film Hollywood. Kalau udah gak tahan main robek situ ya kan. Gak ada mengucap syukurnya gitu kan. Berdoa, pernah nggak di sini? Ayo, jujur. Siapa di sini suami istri yang pernah sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan grateful to God? Mengucap syukur sama Tuhan. Memang ini terdengar aneh. Mungkin ini terdengar aneh karena memang di kepala kita masih membayangkan seks itu adalah duniawi. Mulai hari ini, belajar. Sebelum sesudah berhubungan badan, berlutut berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih for the gift of sex. Amin. Coba ya, minggu depan kasih laporan ya. Yang kedua, yuk. Saya mesti lebih cepat ya, saya sudah diingatkan Pak Wigan, Pak 40 menit ya Pak. Ya, saya mesti lebih cepat. Yang kedua saudara, ketika hidup kita bersesuaian dengan prinsip firman Tuhan, inilah integritas. Jujur saya belum dengar khotbah Pak Wigan minggu lalu, tetapi saya nggak tahu apakah ini sama atau berbeda, tetapi kalaupun berbeda, saudara mesti lihat ini sebagai sesuatu melengkapi pemahaman tentang integritas. Integritas itu artinya apa saudara-saudara? Adalah ketika kita sungguh-sungguh menerapkan prinsip firman in everything. Itu integritas. Ya. Misalnya di dalam gambar di depan ini, pernikahan. Kapan kita jadikan pernikahan itu sebagai worship? Yaitu ketika engkau menikah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Amin. Amin. Apa aja misalnya? Apa aja sih prinsip-prinsip firman Tuhan yang penting dalam pernikahan? Yang saudara harus jalani? Satu, udah pasti setia sampai akhir. Betul? Kalau udah menikah, saudara mesti tutup hati dari orang lain. Karena hatimu sudah buat dia, buat suamimu, buat istrimu. Gak boleh lagi buka hati untuk pria manapun yang lebih ganteng. Gak boleh lagi buka hati untuk wanita manapun yang lebih cantik. Percaya, wanita lebih cantik pasti banyak selain istri, di luar istrimu. Pria lebih ganteng daripada suamimu pasti banyak. Saudara mesti tutup hati. Gak boleh bermain. Prinsip pertama. Prinsip kedua apa? Saling melayani. Saling menganggap pasangan kita lebih penting daripada diri kita. Saling berkorban. Amin. Saling merendahkan ego. Musuh terbesar dalam pernikahan itu bukan kekurangan uang, bukan tantangan di luar kita. Musuh terbesar pernikahan itu adalah ego, hati yang ego. Justru kita ditaruh Tuhan dalam pernikahan supaya belajar melatih menurunkan ego. Gitu. Kalau saudara sungguh-sungguh menjalani pernikahanmu dengan prinsip-prinsip firman, you transform your marriage into worship. Amin. Oh ya. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, ketika kita berusaha memberi yang terbaik.
Ya, boleh diklik. Ketika kita berusaha memberi yang terbaik, excellent. Martin Luther pernah mengatakan begini, seorang pembantu yang menyapu rumah dengan sangat bersih, sama berharganya dengan doa seorang biarawan. Wow. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, sekalipun terlihat remeh, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan kualitas terbaik. Kata Martin Luther apa? Sama berharganya dengan doa seorang biarawan. Saudara, setiap pekerjaan yang kita punyai, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. And you will worship God. Amin. Itu yang dikatakan oleh Dorothy Sayers. Dorothy Sayers mengatakan begini, satu-satunya pekerjaan yang dapat disebut bernilai Kristiani adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam iman Kristen tidak mengenal pekerjaan setengah-setengah. Di dalam iman Kristen tidak mengenal asal-asalan. Kalau saudara anak Tuhan, saudara harus melakukan pekerjaanmu, sesederhana apapun itu, dengan sebaik-baiknya. Dan ketika saudara melakukan itu, semua pekerjaanmu menjadi penyembahan buat Tuhan. Amin? Amin? Saudara, pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan itu bukan hanya pendeta. Ya, semua pekerjaan mulia di hadapan Tuhan. Apalagi kalau saudara melakukannya dengan sebaik-baiknya. Masih ingat kalau 3:23 tadi? Ya kan? Saudara tahu nggak konteksnya? Lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara tahu kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat 22, konteksnya itu, nasihat itu sebetulnya ditujukan untuk para budak. Para budak di zaman Paulus itu adalah profesi yang sangat rendah. Budak. Tapi Paulus mengatakan apa? Hey, walaupun kau budak, di mata Tuhan, apa yang kau lakukan berharga. So, do your work the best. Lakukan pekerjaanmu yang terbaik. Yang berikutnya saudara, ketika kita mendatangkan manfaat ya bagi sesama dan ciptaan lainnya, ingatlah bahwa kehadiran kita di tengah dunia ini, saudara, bukan sekedar bikin sesak populasi dunia. Kehadiran kita di tengah dunia adalah untuk membawa kebaikan-kebaikan. Kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah masyarakat. Kita harus menjadi terang dan garam, artinya kita harus memberi manfaat. Karena itulah natur dari terang. Itulah natur dari garam, memberi manfaat. Dan Alkitab berulang-ulang mengatakan kita jadi anak Tuhan itu harus berbuah. Dan buah itu harus bisa berguna. Buah itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, kita harus membawa manfaat bagi sesama dan ciptaan lainnya di dalam segala yang kita lakukan. Sesederhana saudara tidak buang sampah sembarangan. Amin? Halo, amin? Jangan buang sampah sembarangan. Belajarlah jangan buang sampah sembarangan. Karena saudara sedang belajar peduli dengan lingkungan hidup. Dengan kemaslahatan sesama. Kadang-kadang saya tuh sedih. Orang Jepang yang sangat sekuler, tapi begitu bersih. Kita orang Kristen kadang-kadang habis minum, buka pintu mobil, sut. Kayak jalanan itu tempat sampah raksasa, saudara-saudara ya. Udah gitu di belakangnya ada stiker lagi, Jesus loves you. Gitu ya. Bikin malu aja. Dengar ya, orang Kristen tidak boleh buang sampah sembarangan. Mulai hari ini, belajar. Simple, tapi ini menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mencintai ciptaannya. Saudara, mari bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah jadi orang yang bermanfaat? Atau saya orang yang menyusahkan? Apakah saya sudah jadi orang yang mendatangkan kebaikan kepada orang-orang lain? Atau saya justru mendatangkan hal-hal yang negatif kepada orang lain? Dan mari kita pilih yang pertama. Jadilah orang Kristen yang memberkati orang lain. Maka dalam segala yang kau lakukan itu, itulah worship. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mari kita lihat. Ketika kita berserah dan mempercayai Allah dalam segala keadaan.
Khususnya ketika kita mengalami musibah atau penderitaan. Tentu yang namanya penderitaan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu awalnya menciptakan dunia ini sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan mau dunia ini tidak ada penderitaan. Tetapi karena manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di situ membuka segala kemungkinan keturunannya seperti kita mengalami penderitaan. Suffering is not a part of God's design. Ya. Penderitaan bukan bagian dari desain Allah. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak luput, tidak imun untuk bisa mengalami penderitaan. Betul nggak? Iya kan? Kita bisa tiba-tiba kena sakit padahal kita jaga kesehatan. Kita bisa tiba-tiba ditabrak becak, betul nggak ya? Padahal kita nggak salah apa-apa. Kita bisa tiba-tiba ditipu sama teman kita yang pinjam uang, nggak dibalikin lagi, orangnya juga kabur. Kita bisa jadi korban juga. Nah saudara, mari kita belajar dari Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ketika mereka ke kota Filipi, mereka memberitakan Injil, mereka malah ditangkap. Mereka malah didera, mereka malah dimasukkan dalam penjara. Dan di dalam penjara mereka dipasung. Tapi apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Mereka bernyanyi memuji Yesus. Saudara, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Dia mentransform keadaan yang gak enak itu, penderitaannya itu, menjadi moment of worship. Amin. Seperti gambar ini. Saudara tentu bisa tebak, ini gambar apa? Seseorang yang sedang kemoterapi karena kanker. Ya, tetapi di dalam hatinya dia berkata, this is not the end. Aku memang sedang dalam lembah kekelaman, tapi aku percaya gembalaku yang baik bersama dengan aku. Amin. Oh ya. Nah saudara, maka saya tutup dengan slide terakhir ini. Ya, saudara praktekkan ya yang 5 hal tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau saudara lupa bisa minta slide-nya nanti, saudara bisa baca lagi, renungkan lagi, bahas lagi di Komsel. Ya. Tapi saya akan tutup saudara khotbah ini dengan mengatakan kenapa kita harus menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kenapa seluruh hidup kita itu harus menjadi penyembahan? Jawabannya adalah karena memang seluruh hidup kita itu diciptakan dan ditebus oleh Allah. Amin. Dengar ya, Yesus mati berdarah-darah di atas salib bukan untuk menebus 2 jam doang pada hari Minggu hidupmu. Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus secuil hidupmu. Enggak. Secuil bagian dari hidupmu. No. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh hidup kita. Amin. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya we dedicate our life to God. We offer our life to God. Kita mempersembahkan, kita mengabdikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, semua aspeknya, karena itulah milik Tuhan. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara, saya ajak kita untuk kembali berdoa secara pribadi di dalam hati kita. Ingat lagi apa yang saudara sudah terima dan mulai refleksikan kepada diri sendiri. Sejauh mana kita sudah menerapkan apa yang kita dengar itu. Dan mari kita berkata kepada Tuhan, memohon kepada untuk memampukan kita. Tuhan, aku mau mulai hari ini seluruh hidupku adalah penyembahan buat Tuhan. Dalam apapun yang kulakukan, dalam apapun yang kuputuskan, dalam apapun yang kukerjakan, may it glorify God. Kiranya itu memuliakan Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hatimu sebelum nanti saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di siang hari ini yang kembali menegaskan bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Itu sebabnya alangkah patutnya kami mempersembahkan seluruh hidup ini untuk kemuliaan Tuhan.
di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, di dalam aspek apapun, itu adalah penyembahan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami sebagai orang